billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Karena saat ini kita masih bisa berkesempatan, dan Allah kasih kesehatan pada diri kita. Allah beri kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang saat ini kita rasakan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ustaz soleh solehah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat berpuasa dengan baik, dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tersampai kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Soleh solehah jamaah Allah Subhanahu wa taala, kali ini Ustaz akan membawakan tausiah yang bertema fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yaitu yang pertama, fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang berpuasa ialah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan rasa harap, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Maka soleh-solehah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak gembira, siapa yang tidak senang dengan kabar ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka marilah kita selalu jaga nilai-nilai puasa kita agar tidak ternodai, agar tidak terkotori dengan ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka kita berpuasa dengan rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasilitas yang kedua yang Allah berikan kepada orang berpuasa ialah bau mulut yang wangi. Bau mulut yang wangi. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Siapa yang tidak tahu dengan minyak kasturi? Minyak kasturi itu wangi sekali, wangi, dan dari segi harga juga mahal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan minyak wangi kasturi? Kita ketahui bahwa bau mulut orang berpuasa itu tidak wangi. Inilah Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang berpuasa, menghargai orang yang berpuasa.
Karena dari mulutnya itu, dari lisannya, dari ucapannya, yang menjaga lisannya dari ucapan-ucapan tidak baik, ucapan-ucapan yang menyinggung orang lain, ucapan-ucapan yang menjolimi orang lain. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi menahan ucapan-ucapan tidak baik, ucapan-ucapan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan minyak kasturi, karena sangat istimewanya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang berpuasa. Masya Allah. Kemudian fasilitas yang ketiga yang Allah berikan kepada orang berpuasa ialah puasanya akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan, minum, dan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka begitu juga Al-Quran, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari tidurnya di malam hari. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka sungguh beruntunglah kita bisa berpuasa, menunaikan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan puasa kita insya Allah maka akan menjadi pembela-pembela kita di akhirat nanti. Ia akan memberikan syafaat kepada kita ketika puasa kita terjaga. Maka pentingnya menjaga puasa kita agar terima Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu di akhir nanti, mendapatkan syafaat dari puasa kita. Kemudian fasilitas yang keempat yang Allah berikan kepada orang berpuasa ialah orang berpuasa akan masuk ke dalam pintu yang khusus, yaitu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu itu namanya Ar-Rayyan. Pintu ini khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi pada hari itu akan dipanggil orang yang berpuasa. Di mana orang yang berpuasa? Maka orang-orang berpuasa akan berdiri dan para malaikat akan mempersilakan mereka untuk masuk ke dalamnya. Khusus mereka saja, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini, itu pintu khusus untuk orang-orang berpuasa. Kemudian fasilitas yang kelima yang Allah berikan kepada kita yang berpuasa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Maka orang berpuasa memiliki atau mendapatkan buah kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika ia berbuka. Kemudian bahagia yang kedua ialah bahagia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak gembira ketika orang berpuasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu nikmat semua, kenikmatan semua. Allah berikan segala yang kita inginkan, kita berikan apa yang kita mau, Allah Subhanahu berikan. Dengan terbesit saja di dalam hati kita apa yang kita inginkan akan terwujud, akan muncul. Tetapi di surga itu nikmat yang paling nikmat yang paling indah, nikmat yang tidak ada di surga,
Itu yang nikmat yang kita citakan di surga itu dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang terbesar. Nikmatnya yang nikmat di segala nikmat. Maka nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah satu nikmat di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas ini kepada orang yang berpuasa. Maka mari kita bersemangat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita berkesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, maka marilah kita ikhlaskan diri kita penuh dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan 5 syafaat yang dikatakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak Ustaz soleh-soleha tausiah yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita lebih semangat lagi, lebih semangat, termotivasi dalam berpuasa, termotivasi untuk mengamalkan amal-amalan di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.